Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marhaini Rizka Sanaudina, NIM saya 21703010008. Di sini saya akan membahas mengenai capital budgeting atau penganggaran modal sebagai materi lanjutan. Nah, di sini saya akan membahas salah satu metodenya. Tapi sebelum saya membahas metode capital budgeting atau penganggaran modal, saya akan membahas sedikit nih, apa sih itu capital budgeting atau penganggaran modal? Capital budgeting atau penganggaran modal adalah pengeluaran aktiva tetap serta proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencana dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengambilannya melebihi 1 tahun. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan membahas salah satu metode yang ada di capital budgeting atau penganggaran modal, yaitu metode Modified Internal Rate of Return atau MIR atau MIRR. Sebenarnya metode ini sama dengan metode IRR, tapi lebih dimodif sedikit. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit nih, apa sih MIR itu, apa sih Modified Internal Rate of Return. MIR atau MIRR tingkat diskonto yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah nilai masa mendatang dari kas masuk yang digolongkan terhadap biaya modal perusahaan. MIR mengasumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengambilan sebesar IRR proyek. MIR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Nah, MIR ini memperluas ke tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi, tingkat yang menyamakan nilai dari arus kas masuk akhir dengan arus kas keluar awal. Dalam teknik ini, arus kas interim yaitu semua arus kas kecuali yang pertama dibawa ke nilai terminal dengan bantuan tingkat pengambilan yang sesuai atau biasanya biaya modal. Itu berarti aliran tertentu dari arus kas masuk dalam setahun terakhir. Dalam MIR, proses investasi diterima jika MIR lebih besar dari tingkat pengambilan yang disyaratkan, yaitu cut off, dan ditolak jika tingkat lebih rendah dari tingkat cut off. Nah, di sini saya akan membahas sedikit nih keunggulan MIR dibandingkan IRR. Keunggulan yang pertama adalah MIR mengasumsikan arus kas semua proyek direinvestasi pada biaya modal. Yang kedua, asumsi irregular atau arus kas setiap proyek diinvestasi pada IRR proyek. Yang ketiga, reinvestasi pada biaya modal umumnya lebih benar. Maka, MIR indikator yang lebih baik dari profitabilitas proyek yang sesungguhnya. MIR dapat memecahkan masalah multiple IRR. Ini adalah rumusan MIR. Rumusan MIR kurang lebih sama dengan rumusan IRR, hanya beda sedikit saja. Rumusannya adalah PF arus keluar sama dengan Chief per tahun, Chief dikali 1 ditambah K itu nanti adalah dari jumlah persennya, pangkat N minus T. Nah, N minus T itu apa sih? N itu adalah jumlah perusahaan berapa tahun dia melakukan investasi, dan T-nya itu untuk tahun pertama, tahun kedua, atau tahun selanjutnya. Per 1 ditambah MIR pangkat N. Nah, N itu tadi yang saya bilang adalah jumlah tahun perusahaan melakukan investasi. Kriterianya adalah MIR lebih besar dari tingkat pengambilan itu sama dengan diterima. Kalau misalkan MIR lebih kecil dari tingkat pengambilan itu artinya ditolak. Nah, di sini saya ada satu contoh studi kasus atau contoh soal untuk metode MIR. Oke, kita mulai bahas ya metodenya, contoh soalnya. Untuk contoh soalnya adalah sebuah proyek investasi berusia 3 tahun dengan tingkat pengambilan 10% dan investasi awal 100.000 dengan arus kas per tahun sebagai berikut. Per tahun pertama itu 10.000, tahun kedua 60.000, tahun ketiga 80.000. Tentukan MIR proyek tersebut. Nah, yang saya bilang N itu adalah jumlah usia tahun dia mengambil investasi, dan T itu adalah T-nya itu adalah tahun keberapanya. K-nya itu tingkat pengambilannya itu berapa persennya, itu 10%.
Oke, kita sekarang masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Chief sama dengan 10.000. 10.000 tadi tahun pertama ya, dikali 1 ditambah 10. 10 itu 10%. Pangkat 3 minus 1. 3 minus 1, 3 itu tahun, jumlah tahunnya, dan satunya itu tahun pertama. Ditambah 60.000 dikali 1 tambah 10. Pangkat 3 minus 2 ditambah 80.000. 1 kali dikali 1 tambah 10, 3 pangkat 3. Bawahnya sama, yang membedakan hanya pangkatnya. 10.000 dikali 1 tambah 10 pangkat 2, 3 kurang 1 ya. Terus ditambah 60.000 dikali 1 tambah 10 pangkat 1, dan ditambah 80.000 1 tambah 10. Hasilnya itu adalah 12.100 ditambah 66.000 ditambah 80.000 sama dengan 158.100. Berdasarkan rumusan MIR atau rumusan MIR, 100.000 adalah investasi awal sama dengan 158.100 dibagi 1 ditambah MIR pangkat 3. 3 itu N atau jumlah tahun investasi perusahaan, yaitu 1 ditambah MIR pangkat 3 sama dengan 158.100 dibagi 100.000. 100.000 dipindah ya ke belakang, jadi dibagi 1 ditambah MIR pangkat 3 sama dengan 1,581. 1 ditambah MIR sama dengan akar pangkat 3 dari 1,581. 1 ditambah MIR sama dengan hasil dari akar pangkat 3 1,581 sama dengan adalah 1,1650. MIR sudah ditemukan, yaitu 0,1650 atau 16,50%. Dan ini artinya MIR diterima karena dia lebih besar dari 10% atau dia lebih besar dari tingkat pengambilannya. Begitu yang saya tahu tentang metode Modif Internal Rate of Return atau MIR. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan penjelasan saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya atau jika ada salah-salah, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.